nulis ba itu tadi kayak di garis ini. Ba tuh. Tuh. Jim. Ini kelompok-kelompok huruf yang sama, pembedanya cuma di titik. Dal, zal, ro, zai. Huruf-huruf yang sama. Sin, shin, sod, dod. Ada tangkai to, zo, ain, rin. Tuh. Jadi dalam belajar huruf hijaiyah itu banyak huruf yang sama. Ini 3 huruf yang sama. Ini 3. Ini bahkan nanti di sini ada 5 antara nun dan iya sama dalam penulisan bentuk di awal dan di tengah apabila digabung. Ini ya, 3 huruf kembar. 3, 2, 2, 2 bedanya di titik tuh. Dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, ada titik jadi zo, ain dan rin. Fa, rumahnya ba, tuh fa. Kof, rumahnya nun. Fa, kof, kaf, kaf tuh. Lam ke bawah. Mim dari atas dulu baru ke bawah. Mim. Nun ke bawah. Nun waw ke bawah. Bawah garis. Ha di atas garis. Mim nun waw ha lam alif. Lam alif. Hamzah. Ya ke bawah. Tuh. Ya. Ini huruf-huruf yang ditulis. Nah, bagaimana caranya kalau menulis menggabungkan huruf? Misalkan di sini ada ba, ada jim, ada lam, ya, sama dengan tuh cara gabungnya. Yang asalnya gede jadi kecil rumahnya. Makanya saya bilang rumah ini bukan hanya buat ba aja, ta dan sa, tapi buat nun dan ya. Nih ya, tuh ba. Jimnya tulis gitu. Tuh, jim, lam. Tuh. Ya. Ba, jim, lam. Kalau patah mah gampang. Bajala. Tuh. Ya. Ba, jim, dan lam. Tuh. Latihan nulis ya. Soal jelek nggak masalah, yang penting bisa nulis aja. Ini ba, jim, dan lam. Ya. Kemudian kita tulis ini titik ini kan saya bilang tadi. Titik 1 ba, titiknya 2 bisa di sini iya. Titiknya 2 di atas bisa jadi ta. Titik 1 di atas bisa nun. Jadi 5 huruf yang sama posisinya saat menulis di awal dan di tengah. Kita kasih contoh lagi ya. Di sini katakan ada sin. Ada nun. Ada ain. Bagaimana kalau digabung? Tuh ya. Sin, nun, ain. Itu ya, tangannya ya. Sin, nun, ain. Tuh. Nunnya gini. Ini rumah ini, gawang ini bisa jadi nun. Bisa jadi ta. Bisa jadi ba. Bisa jadi iya. Jadi untuk posisi di awal dan di tengah penulisan huruf-huruf ini bisa buat rumah 5 huruf, buat ba, ta, sa, nun dan ya. Ya. Ini kaf. Mau nyampur dengan fa. Mau nyampur dengan ha. Gimana kalau gabungin? Tuh, kaf. Kaf. Rumahnya kayak nggak beda kayak lam. Ini fa, ini ha, tuh, ya. Kasih tangkai, jadilah kaf. Nggak dikasih tangkai ke atas, ini lam. Kasih titik, jadi fa, titik 1. Kalau titiknya 2 boleh, Pak Ari, boleh aja di tengah mah tuh. Jadi kof,
Tapi kalau di akhir nggak bisa karena huruf itu kembali ke asal. H ini gini tuh ya. Sekali lagi nulisnya tuh ya. Untuk hasil akhir nanti gimana tangan ya tuh. Gimana tangan, gimana Pak Ari? Gimana tangan tulisnya? Anak saya itu Mukti tulisannya bagus sekali, tapi kadang-kadang jelek. Ini ya tuh. Shod. Ini ain di tengah. Ini di ujungnya katakanlah kaf. Ingin gabung gimana tuh? Shod ya. Shod tinggal potong ekor ke bawahnya. Shod ain tuh. Susah Pak Ari? Iya, saya juga tulisan Cina sampai sekarang nggak bisa. Tapi Bapak Ibu yang kerja di Taiwan, di Korea, di mana bisa ya, nggak usah kerja di luar negeri, di Indonesia juga kalau belajar mah bisa. Yang penting kalau belajar pasti bisa, pasti bisa. Nggak ada yang nggak belajar nggak bisa ya. Pasti ada, setiap ada ikhtiar, ada usaha, pasti ada jalan ya. Ada kemauan, ada keinginan, kemauan, pasti ada jalannya. Di sini misalnya contohnya fa, ya. Ini di sininya kaf, di sininya contohnya sa. Gabunginnya tuh fa, tuh itu fa, ka, sa. Kap ini, rumah kap ini kalau nggak ada tangga jadi lam ya. Tuh fakasa ya. Kemudian kita nulis di awalnya dot, to ya. Tangkai to. To, ha, dan mim. Kalau gabung gimana? Tuh ya. Tetap aja to mah nggak berubah. Tuh to. Tinggal garis-garis. H ke bawah dulu, baru ke atas. Tuh, ke mim. Paling tulisannya jelek ya, nanti ibulah yang bagusin ya. Saya nggak ahli dalam menulis, jelek kayak itu. To ke bawah, ini H ke atas lagi. Tuh, ini to, ini H, ini mim. Ini yang kadang-kadang kriwak ini yang bikin bingung. Ya, sama seperti nanti ini kita posisinya coba to-nya di awal tetap ya. To, mimnya di tengah. Hanya di akhir. Lain ya ini. Tuh. To tetap setia. Tuh, to. Mimnya ke bawah doang. Hanya gitu. Tuh. Jadi ini yang saya katakan H dada ini, H gini, ini H yang berubah saat di tengah dan saat di akhir. Kalau mim sih nggak ada perubahan, cuman berubahnya kalau mim asli dari atas dulu, tuh. Kalau mau gabung dari bawah dulu, tuh. Kalau di tengah dia mimnya ke bawah, tuh. Di bawah, tuh gitu. Itu toha mim, ya. Latihan-latihan nulis ini akan banyak lah. Bagaimana kalau jim? Ini kan semua huruf sama, jim, rin, dan lam. Ya, bisa nulis jim, bisa nulis dua huruf yang lainnya karena tiga huruf sama semua, jim, ha, dan ho. Tuh, jim ini kan ke bawah biasanya. Kalau digabung nggak ke bawah tapi terus ain sama gin sama rumahnya. Tuh, ini jim, ini ain. Kalau dikasih titik jadi gin. Ya, bikin ain itu tinggal gitu. Tuh, tuh. Tuh, kayak apa ya? Set, kasih titik jadi gin. Bikin H dada ya, H di akhir bikin. Tuh, bikin H, bikin kap, kapnya biasa aja. Misal makan, makala. Tuh, kap gitu ya. Huruf-huruf yang semua saya ajarin ini nanti ada fotokopian yang lebih bagus lagi. Perubahan-perubahan huruf di awal, di tengah, di akhir. Di awal, di tengah, di akhir. Ya, kalau ini tidak kenal, ya susah bisa baca Quran. Yang katakan orang apa cangkem bisa baca, tapi bisa baca Quran, tapi pas ganti Quran
pas ganti tulisan nggak bisa lagi. Kadang-kadang aneh gitu. Kok ibu bisa baca Quran? Bisa, karena setiap malam baca Yasin itu. Ganti Quran yang lain, kok ibu nggak bisa baca? Ya Qurannya diganti. Itu apa cangkem. Jadi kita yang harusnya hafal itu, namanya kita punya kenalan 20 orang, ada si A, si B, si C, si D. Kita sudah tahu spesifikasi masing-masing. Sudah tahu ciri-ciri masing-masing. Ini si Muhammad, ini si Dodo, si Ani, ini si Ujang. Semuanya nggak akan ketuker karena ada ciri-cirinya. Sama juga dengan mengenal huruf hijaiyah seperti itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya saya keberatan menulis ini semua karena tulisan saya jelek. Makanya saya kalau ngajar tidak pernah nulis, maunya pakai komputer. Kata orang, ih cakep tulisannya, padahal itu komputer. Cuman hanya saja kalau tidak bisa menulis begini, ibu dan bapak bisa mengenal hurufnya, saya pikir lama. Tapi kalau ibu sudah bisa menulis, bisa membaca, nanti kesananya gampang. Ini tinggal kasih tanda nanti, fathah, kasroh, domah, nanti gampang. Yang penting cara menulisnya dilatih ya. Cara menulis dari mulai alif sampai hamzah iya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.